Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir untuk tutorial praktikum SIG. Oke, sekarang kita klik View, kemudian Layout View. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini kita atur dengan cara klik File, oke, klik File, kemudian Page and Print Setup. Nah, ini kalian ubah ke PDF. Untuk size-nya, kalian bisa pilih A3. Di landscape. And then, oke. Nah, untuk ini, kalian bisa perbesar sesuai dengan ukuran kertasnya. Ini kalian bisa sesuaikan nanti, jangan terlalu mepet dan jangan terlalu gede. Nah, untuk kemudian ini kita atur skalanya. Skalanya ini terserah kalian sesuai dengan peta kalian. Semakin gede angka dalam skala, berarti gambarnya nanti semakin kecil. Oke, sekarang kita coba ya, ini 10.000. Oke, enter. Nah, 10.000 ini punya saya, ini kegedean, berarti kita coba semakin gede angkanya. Kita coba 20.000, di enter. Oke, dia pas 20.000. Oke, sekarang untuk ininya, untuk menu-menunya ini, layer-layernya, kita hanya mengaktifkan layer-layer yang utama yang harus ditampilkan di peta ini. Kita hanya akan menampilkan layer-layer utama. Yang hasil topologi, error topologi ini nggak usah ditampilkan. Jadi yang utama tuh kayak jalan, centang ya. Yang cek sawah, cek pemukiman ini nggak usah. Jalan, permukiman, vegetasi, sawah. Oke. Nah, ini sudah untuk yang utama. Tambak juga bisa. Kemudian kantor. Oh iya, kantor kepala desa atau puskesmas itu juga dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita buat kotak untuk menaruh, untuk meletakkan judul, meletakkan skala, dan lain-lain. Itu caranya dengan klik rectangle. Kalau kalian nggak ada menu ini, kalian bisa klik di customize ini. Kalian bisa klik di customize di toolbar, kemudian pilih yang draw, ini dicentang. Oke ya. Oke, kalian bisa nanti muncul kayak gini. Kemudian kalian klik di rectangle. Kalau di ini nggak pas kotak, kalian bisa pilih di panahnya ini. Kalian pilih yang rectangle. Nah, nanti ada kursornya bisa plus kayak gini. Kita buat kotakan. Kita tarik. Nah, sesuaikan dengan ukuran yang ada di peta. Oke.
Nah, sesuaikan di sini ya. Ini kita klik kanan atau klik 2 kali juga bisa. Oke, ini kita bisa klik kanan, kemudian properties. Oke, di sini kita bisa klik di panah ke bawah di fill color ini. Kita pilih yang no color. Yang outline colornya kita pilih yang black. Kemudian di OK. Nah, nanti jadinya kayak gini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat judul. Judulnya bisa menggunakan insert, kemudian pilih title. Tapi kalian juga bisa menggunakan ini, yang ini, yang teks, bukan yang ini ya, bukan yang font color. Jadi A-nya pakai yang teks. Jadi ini teksnya diklik, kemudian diketik di sini. Nanti dia kecil. Nah, ini bisa kalian hapus dulu, kalian ketik. Misal ini kan saya menggunakan desa balun ya. Peta desa balun. Kita enter. Kalian klik 2 kali bisa, klik kanan juga bisa. Peta desa balun, di enter kecamatan. Apa nih? Kecamatan Turi. Oke, kita rata tengah. Klik OK. Nah, untuk fontnya, jenis fontnya, kita bisa pilih di sini. Nah, kalau saya prefer pakai Times New Roman. Ini terserah kalian, gak ada ketentuannya. Ini bisa kita bold, and then kita bisa pilih size-nya. Oke, 26. Oke, sudah ya. Kemudian kita buat arah utaranya. Arah utara kita pakai klik insert north arrow. Nah, sini kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Oke, kalau saya prefer yang ini. Kalau sudah dipilih, kemudian klik OK. Oke, nah nanti dia bakalan ada di tengah ini. Kita geser, kita perbesar sesuai dengan ukurannya. Kita paskan di tengah. Oke, kalau udah, kita ke langkah selanjutnya membuat skala. Skala yang pertama adalah scale text menggunakan skala angka. Nah, kita pilih yang paling atas absolute scale, diklik, kemudian di OK. Nah, ini muncul di tengah sini. Kemudian kita seret ke sini. Ini juga sama. Untuk font, ukuran, itu bisa diubah di sini. Fontnya, ini saya ubah ke Times New Roman. Tapi nggak ada ketentuan, nggak harus Times New Roman, terserah kalian mau apa. Untuk ukurannya ini saya pilih ke 20 deh. Oke. Oke, sudah. Sesuaikan aja di tengah. Oke, kemudian lanjut ke scale bar.
Lebarnya ini untuk stylenya terserah kalian, sama. Kalau saya prefer ke ini. Oke, kalau udah diklik oke. Oke, untuk labelnya ini kalian bisa diklik 2 kali. Ini bisa kalian pilih KM, kalian tulis KM gitu aja, kemudian klik oke. Oke, sudah ya. Ini kalian bold bisa. Oke. Oke, selanjutnya setelah ini kita ketik teks lagi dengan menambahkan sistem koordinat. Oke. Sistem koordinat. Sistem koordinatnya pakai apa? Pakai UTM. Kemudian datumnya pakai WGS 1984. Kemudian zonanya menggunakan 49S. Ini nggak usah di rata tengah, tinggal di oke aja. Kita tentukan fontnya dan ukurannya. Oke, untuk titik 2 nya kita luruskan. Kalau diluruskan pakai spasi ya, karena dia nggak bisa otomatis, nggak bisa pakai tab, jadi ini pakai spasi. Oke, nah ini belum ya, ini kira-kira tambahin 1, ini 2. Oke, kira-kira seperti ini. Boleh kita bold, boleh juga tidak. Oke, kemudian setelah ini kita kasih legenda dengan cara klik insert, kemudian klik legend. Oke, yang dimasukkan di legend items ini yang akan ditampilkan di petanya. Yang di map layer ini yang tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan di sini, yang di legend items ini adalah yang utama-utama saja, seperti jalan, pemukiman, vegetasi, sawah, tambak, dan lain sebagainya yang kalian punya. Untuk yang thief ini tidak usah ditampilkan di legenda. Jadi kita kembalikan ke map layer dengan cara klik yang ini. Oke, udah ya. Kalau kalian merasa urutannya ini salah, kalian bisa menurunkan atau menaikkan urutannya. Oke. Oke, kalau udah sebentar. Oke, kalau udah ini bisa kalian untuk yang set the number of columns ini bisa kalian sesuaikan dengan lebar atau banyaknya legenda kalian. Ini bisa 1, 2, atau 3. Oke, ini saya pakai 2 ya. Kemudian kita klik next. Oke, di sini karena ini bahasa Indonesia, jadi kita tambahkan A. Kalau kalian pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa legend. Oke, di sini saya mau pakai Times New Roman. Legenda tidak perlu di tengahkan, cukup di rata kiri aja. Oke, kemudian di next. Ini next. Nah, untuk jalan lainnya ini
cukup horizontal saja. Kalau ada sungai, bisa menggunakan flowing water. Kalau sungainya pakai line. Oke, sudah. Kemudian yang pemukiman. Pemukiman ini kita sebenarnya bisa merubahnya dengan bentuk-bentuk ini. Tapi kita di sini kita menggunakan pemukiman yang rectangle aja. Untuk vegetasi, kita bisa menggunakan natural area. Untuk sawah, kita juga bisa menggunakan natural area. Kalau untuk tambak, kalian bisa menggunakan water body. Untuk tambak, untuk rawa, untuk danau, waduk, itu kalian bisa menggunakan water body. Oke ya, sudah ya. Oke, kemudian next, ini finish. Nah, ini bisa kalian pindah ke sini. Nah, untuk merubah font jalan, pemukiman, vegetasi, ini bisa kalian klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, kalian select all. Ini, kemudian kalian pilih font yang akan kalian pakai. Sini saya menggunakan yang double dan klik OK. Nah, seperti ini. Sudah. Oke. Kemudian kalian bisa klik teks ini untuk membuat nama pembuatnya. Oke. Nama. Kalian enter, kalian klik 2 kali. Misal ini adalah Imam Sakroni, misal gitu ya. Kemudian untuk NIM-nya kayak gini. Sebenarnya gini. Pembuat peta. Nah, gini. Imam Sakroni dengan NIM. Oke, gini ya. Oke. Ini kalian rata tengah, kemudian oke. Ini diganti Times New Roman. Oke. $20 deh. Sesuaikan aja semuatnya, atau ini juga bisa kalian enter. Nah, begini. Harus caps lock, kalian juga bisa pakai yang it's capitalized itu, jadi setiap katanya hanya huruf depannya saja yang kapital. Oke, ini boleh bold, boleh enggak, terserah kalian. Kemudian lagi kita akan membuat, atau kalian bisa bisa menggunakan ini, langsung di copy kemudian di paste. Nah, ini lebih efisien ya saya rasa. Ini kalian bisa edit langsung. Pembimbing. Oke. Sawa Nabilah STNSC. Oke. Oke. Kemudian kalian bisa copy paste lagi tanggal pembuatan.
tanggal pembuatan peta. Misal ini tanggal 20 Desember 2021. Oke, boleh. Jaraknya bisa disesuaikan sendiri ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita bisa pilih teks. Nah, ini kalian ketik untuk instansinya. Ini kan teknik sipil. Oke, kita klik teknik sipil, fakultas teknik Unisla. Ini kalian panjangkan Universitas Islam Lamongan juga nggak apa-apa kalau muat. Oke, ini kita ubah ke Times New Roman. Sekali lagi, ini nggak harus Times New Roman ya teman-teman, kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, ini kita buat 26 juga, kita samakan sama judul, kita bold, atau ini kita 24, boleh lah. Oke, nah di sini kita bisa taruh logonya dengan cara insert, klik picture. Logonya ini harus download dulu ya teman-teman. Kalau saya sudah punya, jadi tinggal memasukkan. Oke, diklik logonya, kemudian klik open. Oke, ini kita kecilkan, kita sesuaikan ukurannya dengan ini. Oke, ini kalian bisa menyesuaikan spasinya sendiri ya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir adalah gridnya. Gridnya dengan cara klik petanya sampai kayak gini, kemudian diklik kanan, properties, klik grid ini, kemudian new grid. Ini karena kita menggunakan UTM, jadi kita menggunakan misal grid, dan next. Ini terserah kalian teman-teman, terserah teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman prefer nggak garis-garis, prefer plus-plus kayak gini, kalian bisa pilih tick marks and labels. Tapi kalau kalian ke prefer yang full kayak gini, kalian bisa pilih grid and labels. Atau kalian mau labels only, nggak ada garis-garisnya atau plus-plusnya, cuman ada tulisan di luar kotaknya, ini juga nggak apa-apa. Terserah teman-teman prefer yang mana. Tapi kalau saya itu prefer yang plus-plus ini. Bebas, terserah kalian. Kemudian klik next, and then finish, and then okay. Oke. Nah, setelah ini kalian bisa klik file untuk di print. Nah, tinggal klik OK. Karena tadi sudah di setting ke PDF, jadi nanti jadinya PDF. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih.